mengatasnamakan ulama, terlebih mengaku-ngaku zuriat Nabi atau zuriat Rasul, akan lari berpindah untuk mencari modus tempat yang nyaman, yaitu zona nyamannya ada di Kalimantan. Bisa jadi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, atau Kalimantan Tengah. Hati-hati. Jika ada saudaranya kemarin di sana, di daerah mana Sumbersari, itu sudah ada. Apa Pak? Beliau sebagai takmir. Nah ini Pak Agung, siap-siap. Kebijakan panjenengan dipertaruhkan untuk menerima mereka-mereka. Jangan sampai panjenengan terpengaruh karena mereka cari zona aman. Dan banyak santri saya yang sudah kena penipuan-penipuan dari modus-modus itu sampai istrinya diberikan. Halo? Ibu? Ibu mau diberikan sama saya? Oke, nggak mau. Bapak jangan sampai. Karena apa Pak? Ini yang pertama saya tekankan memang untuk menghapus doktrin-doktrin atau fanatisme dari sugesti-sugesti yang panjenengan terima. Siti Fatimah saja anak Nabi, pada waktu dimakamkan sahabat Al-Ghifari Pak, Abu Dzar Al-Ghifari ini mengancam yang namanya makam atau kuburan lian lahatnya Siti Fatimah. Hei bumi, makam ini kamu menerima anaknya Kanjeng Nabi, kamu harus menghargai, menghormati, jaga jasadnya. Apa kata tanah? Di dalam kubur itu mengutarakan Bapak Ibu, hei Al-Ghifari, aku tidak peduli nasab dari siapa dia, tidak penting. Yang penting adalah amalnya. Meskipun itu zuriyah Nabi, jika amalnya, perlakuannya tidak sesuai dengan cerminan akhlak karimah Nabi Muhammad, tetap siksa akan menanti. Mudah-mudahan yang di sini kita semuanya meskipun tidak atau bukan zuriyah Nabi, insya Allah kelak tetap dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Allahumma. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekali lagi, jangan sampai panjenengan dapat doktrin-doktrin yang tidak jelas. Sekarang kukuhkan diri kita untuk mengukuhkan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama yang ada di Indonesia, terutama di Jawa. Insya Allah tidak akan kalah. Terlebih kita mengenali para wali-wali kita. Ada berapa Bu wali yang ada di Jawa yang bisa jawab? Tak kasih Innova. Ted, habis waktunya. Kelamaan. Ada berapa? 9. Karena saya ada di wilayah Gresik, ada wali yang di Gresik itu ada 2. Sebutkan siapa nama wali yang ada di Gresik, tak kasih Ferio. Habis katanya. Siapa? Maulana Malik Ibrahim, betul, sama Sunan Giri. Nah ini anak-anak kita dedek Bu, kita kenalkan. Minta tolong mak-mak yang itu jangan arisan sendiri, mengganggu konsentrasi. Mak-mak, halo. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenalkan anak kita Bu. Kita tidak kalah. Tempat wali-wali kita tidak kalah. Di Surabaya itu Bu, siapa namanya? Sunan Ampel atau Raden Rahmat punya muridnya saja Bu, sakti Bu. Tidak kalah dengan khurafat-khurafat mereka yang menstatementkan ucapannya bahwasanya nenek moyang mereka lebih handal dibandingkan kiai Jawa. Oh jangan salah. Wali sama yang ada di Surabaya, terutama Sunan Ampel, punya santri, punya murid namanya Son Haji, dijuluki namanya Mbah Bolong. Kenapa dijuluki Mbah Bolong? Gara-gara Pak, dia diperintah oleh Sunan Ampel dan diperintah sama teman-temannya, Son Haji, tunjukkan kesaktianmu.
tunjukkan kekaromahanmu selama kamu jadi muridnya atau santrinya Sunan Ampel. Apa yang kamu miliki? Ini masjid, kira-kira tepatnya di mana kiblatnya? Langsung saja Bu, Son Haji atau Bak Bolong ini ngelubangi yang namanya kayu yang dulu jadi surau atau dari masjid. Dilubangi Bu. Waktu dilubangi, langsung yang namanya saudara atau teman-temannya santri disuruh melihat. Ini Kang, lihat Bang, itu lihat, dilihat Bu. Masya Allah, tabarakallah, langsung tembus melihat Ka'bah. Ini santrinya Mbah Sunan Ampel. Itu pun pernah saya coba, saya ngelubangi tembok. Saya ente Bu, orang mandi Bu. Ternyata Gus Kucing sama Mbah Bolong beda. Ini kewaliannya sudah jelas Bu. Tapi saya tidak mau kalah. Karena apa? Saya bisa ceramah, bisa menghafal Quran, bisa baca kitab. Bukan saya pribadi yang pandai, tapi cari barokah ulama-ulama Nusantara, guru-guru saya yang ada di Jawa, terutama Al-Fakfullah Almarhum Abad Thayyib Sumongko, guru Nahwu Sorok Yai Muzaki Mustamar, dan teman sohib dakwah saya Gus Sabut Pranoto Projo yang ada di Kediri, anak dari Waliullah Gusmi. Jadi saya biasa bersama Gus Sabut. Dan alhamdulillah saya dapat barokahnya. Pada waktu saya diajak ngaji Bu, saya disuruh duduk sama Mbah Toyib itu. Mbah Toyib menyuruh saya duduk. Akhirnya suruh rumah terlentang, suruh mangap mulut. Gus, mangap saya Bu. Manut sama Kiai. Singkat cerita, Abah Yai ambil wudhu. Habis wudhu langsung berdoa. Habis berdoa, ujungnya pisang itu diambil, diputek langsung di kemah-kemah Bu. Nah, saya posisi sudah buka mulut. Ternyata Bu, apa yang saya pikirkan terjadi, pasti diludahi. Ternyata beneran. Sama Abah Yai tadi saya diludahi. Ya Allah, kenceng Bu, langsung di gorokan. Kok umpama masih nempel di bibir, bisa tak kembalikan. Berhubung takliman wa takriman Pak, karena beliau adalah guru saya telan ludahnya untuk cari barokahnya. Alhamdulillah, sekarang Gus Kucing bisa ceramah di depan panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, nanti setelah doa jangan pulang dulu, sampean semuanya buka mulutnya, saya ludahi satu persatu. Setuju? Untuk cari barokahnya ya. Karena utaraan atau ucapan Yai, doanya Yai, insya Allah akan nyetrum mengalir pada santri. Insya Allah mustajabah. Allahumma Allahumma. Jangan fitnah, jangan caci, jangan hibai, atau jangan ngerasani Kiai, biar gak malah hati. Halo Bapak, Ibu, ingat, saya ngomong sekali ijazah biar panjenengan mencatatnya. Dan ini saya pernah buktikan. Pada waktu saya mondok, saya diajak jalan-jalan sama Pak Yai, cari barokahnya Kiai. Ternyata di tepat tengah jalan Bu, ada sesosok anjing. Anjing itu menggonggong Bu. Ya Allah, saya mau lari, Pak Yai tidak lari. Cuma Pak Yai begini Bu, dia tinggal ucap doa. Sumumbut ini kegedean fahum hafal semua. apa Bisa tahu Bu ya? Itu doa untuk membuka anjing. Dan ternyata Bu, betul. Pada saat saya pulang dimarahi sama ibu saya Bu. Ibu saya marah-marah, kamu kok malam gini? Ternyata saya doa itu Bu, ibu saya langsung diam. Sumbung Bu. Tapi ibu saya diam, langsung ambil gayung, kepala kena pok. Ternyata
mustajabah. Dan lagi Bu, doa kiai akan nyetrum kepada santri sudah jelas pernah terjadi anak Madura. Anak Madura Bu, itu datang ke daerah Kediri mondok. Anak Madura yang tidak bisa bahasa Jawa, hanya bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Singkat cerita, pondok di Kediri, dia suka bawa ayam. Akhirnya mondoklah mereka berdua. Cuma saya mikir, ini nanti yang pandai mondok ayamnya atau anaknya. Singkat cerita, Pak Yai langsung bikinkan kandang, biarkan Kak anaknya mondokkan ke sini. Nanti saya bikinkan kandang. Singkat cerita, pada waktu mutola'ah kitab, si Udin anak Madura ini tidak ada di kelas. Pak Yai tanya, Nak, di mana ini Udin anak Madura? Pak Yai, mohon maaf, dari tadi si Udin itu megangi kepalanya ayamnya, kayaknya sakit Pak Yai. Akhirnya ditutup kitabnya Bu. Dia mendatangi Pak Yai, mendatangi santri yang namanya Udin anak Madura tadi. Singkat cerita ditanya si Udin, Din, kenapa ayammu Din? Pak Yai, ayam saya sakit. Kalau sampai ayam saya mati Pak Yai, saya nggak mau mondok lagi Pak Yai. Namanya Pak Yai yang kona'an sabar Bu, langsung dipegang kepalanya ayam sambil berdoa, tapi doanya doa Jawa karena si Udin nggak tahu bahasa Jawa. PT lek mate dan mate lek waras dan uripo. Akhirnya sama Udin karena nggak tahu bahasa Jawa dicatat Bu. PT lek mate dan mati lek waras dan uripo. Singkat cerita Bu, Pak Yai habis mendoakan ayamnya si Udin, alhamdulillah Bu, 3 hari ayamnya sembuh, ganti Pak Yai yang sakit. Akhirnya si Udin mau mutola'ah, mau ngaji, tutup ruangan, tanya sama temannya, loh Bang, ini Pak Yai kemana? Din, gara-gara ayammu ini pasti Pak Yai ketularan ayammu yang kena flu burung atau apa. Akhirnya Pak Yai sekarang sakit. Kamu harus tanggung jawab. Singkat cerita Bu, si Udin langsung datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Pak Yai. Oh Din, iya Din. Maaf ya Din, gak ngaji dulu. Pak Yai sakit. Doakan ya Din sama teman-teman. Terdengar instruksi dari Pak Yai, doakan Den sama teman-teman. Si Udin langsung naik ke kamar Pak Yai, kepala Pak Yai langsung dipegang Bu. TPT lewat tenang mate lewat restang uripo. Pak Yai melongo Bu, itu kan doaku. Loh ini doanya Yai nyetrong ke santri. Akhirnya beneran Pak Yai tertawa Bu, keringet sejagung-jagung, waras. Makanya emak-emak kalau bapak pulang kepala sakit langsung pegang kepalanya. Sini Pak. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan remehkan. Cari keberkahan seorang guru atau kiai kita, insya Allah barokah. Bu, pernah saya mengalami, saya mengajak santri untuk cari barokahnya Yai. Pada waktu itu saya ceramah 3 tempat, pagi, subuh, siang, sama malam. Lah malam ini karena agak jauh, saya badan agak gak enak, kecapean. Akhirnya singkat cerita saya minta tolong tetangga saya yang sopir lain atau bemo, tahu bemo ya Bu? Nah sopir lain atau bemo untuk nyetiri. Mas minta tolong Mas, aku diantar kok Mas. Aku kecapean Mas, karena ini tadi 3 sesi Mas. Aku minta tolong sampean supiri. Anaknya alasan Bu. Saya nggak tahu lah, toh ini perutnya agak error ini. Ini. Saya tahu. Paham dia alasan seperti itu. Karena apa? Saya yakin anak itu dikira saya hanya mengajak, tidak ngasih apa-apa. Padahal saya mau ngasih. Mas, insya Allah tenang saja.
Nanti kalau sampai sana, sampai antar saya saja, nanti saya kasih bisaroh dan juga berkatnya. Akhirnya dia jawab, Bu, oke Gus, jalan. Sembuh. Tapi tetap pegang perut. Singkat cerita kita berangkat, Pak. Berangkat sampai sana, saya tausiah setelah ceramah kita pulang. Nah, pada waktu pulang, panitia itu, Bu, panitia yang terutama di daerah saya Gresik, itu ciri khasnya dapat berkat itu pakai ember, Bu. Ember besar, terus disolasi. Mungkin mirip kayak di sini ya, Bu. Di sini gitu, Bu. Oh, nggak ada. Nggak ada, Bu. Ada. Ya, ada segini, Bu. Terus ada itu saja. Nah, singkat cerita, ciri khasnya sama itu, Bu, ember tutup solasi. Dikasih 2. Nah, yang membawakan dia, Bu, bawain dia sampai dimasukkan ke bagasi mobil saya. Singkat cerita kita pulang, nyampe rumah, tak bagi satu-satu dan tak kasih bisarohnya. Nah, di antara 2 ember ini, Pak, yang satu berat, yang satu ringan. Kira-kira panjenengan jadi saya yang sampean kasihkan kepada sopir tadi, yang berat apa yang ringan? Jawab. Berat apa ringan? Dah. Kok berat? Berarti orang di sini loman-loman ya. Loman-loman itu apa? Yang ringan, Bu. Tak kasihkan sama saya, tak kasihkan dia yang ringan. Saya pakai yang berat. Mergo isinya akeh. Akhirnya tak kasihkan kepada dia, tak kasih bisaroh, dia pulang. Besok pagi punyainya punya Bu, sapu-sapu di depan, disapa sama istrinya. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Disampaikan sama istrinya. Alhamdulillah Bu Nyai, saya nggak masak di kemarin, dapat barokahnya Pak Yai, dapat ada tengkleng kambing, ada asap bandeng, ada rajungan, ada daging, ada iga, masya Allah, komplit iwak tok, Bu, yang dia terima tadi. Akhirnya saya waktu tidur dibangunin sama Bu Nyai, Abi, bangun. Itu ikan semuanya. Dari kemarin belum dibuka, nanti basi. Ya udah, buka. Akhirnya Bu, dibukalah ember itu sama Bu Nyai, segotok. Panitia goblok. Nasi tok, Bu. Sampai kemeringit, sampai basi. Coba, ini anak mau berangkat, anyi-anyi, banyak alasan, tidak ngestok ke kiai ini, tambah barokah. Umpama anak itu nyetiti temenan mugemi kepada kiai, aku yakin barokahnya tambah lebih, betul? Alhamdulillah, itu cari barokahnya kiai. Akhirnya sudah, gak apa-apa, jadikan nasi aking. Jemur. Nggak sakit loh, nggak sakit kan? Coba. Cari rokok, Bu. Cari rokok di toko, ketemu sama di sini. ketemu disapa gitu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, ya Mas. Gus, masya Allah, kapan-kapan ajak lagi ya Gus. Kan ajak kayu. Apa ini? Barokah itu nggak ada yang ini banget. Terus nggak bisa yo, malah gitu. Itu yang masih ani-ani, Bu. Kalau orang Jawa itu ani-ani tahu apa sih? Tahu ani-ani ya? Banyak alasan gitu loh, Bu. Diajak itu bulat, itu masih bulat. Coba bayangkan kalau dia betul-betul ngikut terus, saya yakin barokahnya Yai akan menyertai pada dirinya. Allahumma. Makanya ingat, man ana
Lagi ngalin. murid ingkang bagus iku limo dinamal Ayo joget. Sallallahu Nabi Muhammad. Sudah Bu, tidak ada yang mengganggu di depan saya, terutama ada yang mau pulang, silakan. Yang mau dengarkan, lanjutkan. Kalau ada yang naik pulang lagi, saya doakan suaminya nikah lagi. Amin. Allahumma. Kalau maksa ibu-ibu kok tetap pulang, berarti mungkin itu janda. Nggak mungkin akan nikah lagi suaminya. Nggak ada. Bu, Bapak, lanjut. Hargai, hormati kiaimu, gurumu, agar manfaat ilmumu. Karena apa? Anak kita yang kita didikkan kepada kiai, insya Allah anak cikal bakal ini Bu bisa menyadarkan hati kita, terutama bapak-bapaknya. Dan ini pernah terjadi. Sosok santri, anak santri ini pulang ke rumah, dipanggil bapaknya. Nak, sini nak, kamu habis ngaji ya? Iya Pak, habis ngaji. Ya Allah, ayo nak, ngaji nak. Ternyata anak yang ngaji sama Pak Kiai, karena sudah kena doanya Kiai, si bapak langsung tergugah hatinya, mengingat pada masa lalunya. Karena apa Pak? Karena barokahnya Kiai yang sudah didoakan kepada santri. Langsung anaknya baca Al-Quran. Coba Dok, bacakan ayat untuk Bapak. Ingin tahu ngajimu sampai di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni langsung di stop sama bapaknya. Stop. Bapaknya langsung nangis. Langsung nangis karena mendengarkan dendangnya syair atau